Indonesia memiliki target untuk mengurangi emisinya sampai ke titik nol pada tahun 2060. Akan tetapi Provinsi Bali justru jauh lebih ambisius, berharap bisa mengurangi sampai titik nol pada tahun 2045. Net zero emission pada tahun 2045. Tentu saja ini merupakan upaya yang harus kita dukung. Nah, bagaimana strateginya dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2045. Insight with Desi Anwar saat ini berada di Bali untuk membahasnya dan melihat apa-apa saja dukungan yang diperlukan oleh Bali. Bali akan menjadi salah satu provinsi yang akan dipercepat untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik sebagai percepatan penggunaan energi baru terbarukan di tanah air. Event G20 di Bali November lalu yang mempromosikan kendaraan listrik juga menjadi alasan percepatan pemakaian kendaraan listrik di Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan, percepatan kendaraan listrik di Bali ini sekaligus mendukung peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi, serta Pergub 48 tahun 2019 tentang kendaraan listrik. Menurutnya, Bali siap jika diprioritaskan sebagai daerah pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Bahkan pihaknya bekerja sama dengan sejumlah SMK terkait upaya konversi dari kendaraan bahan bakar fosil menjadi tenaga listrik. Suatu kebijakan dibuat karena adanya satu keyakinan bahwa ini akan berjalan. Jadi harus optimis. Dan saya yakin ini bisa jalan karena dia memberi manfaat yang jauh lebih ringan kepada masyarakat, lebih baik daripada sepeda motor yang konvensional. Pelan-pelan dulu, 2026 kan 145.000. Kan ini di Bali jutaan sepeda motor sekarang sudah. Jadi kalau bisa dilaksanakan secara paralel, pertama adalah konversi yang sudah ada. Kan ada jutaan sepeda motor dikonversi ke listrik sama yang beli baru. Gitu. Nah ini memang harus ada skema kerjasama dengan pihak industri dan swasta lainnya. Sementara itu, Lembaga Penelitian Terhadap Perlindungan Lingkungan Ekonomi dan Kesejahteraan Manusia World Resources Institute atau WRI Indonesia menyatakan Bali sebagai daerah wisata sangat layak menjadi lokasi percepatan ekosistem kendaraan motor listrik berbasis baterai. Karena ekonomi Bali terutama adalah ekonomi yang berbasis turisme. Ya. Tuntutan turisme sekarang adalah sustainable tourism. Salah satunya adalah penggunaan energi bersih. Ya, jadi saya kira ke depan WRI percaya ini akan berkembang. Kesiapan tersebut diantaranya tersedianya puluhan stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU yang ada sejak kegiatan KTT G20, ratusan home charging, suplai kelistrikan di Bali dan dari luar Bali seperti Python, pembiayaan, produsen, regulasi, hingga SDM. Sebagai tahap awal percepatan Bali sebagai ekosistem penggunaan kendaraan berbasis baterai, rencananya akan disediakan sebanyak 5.700 mobil listrik, 145.000 motor listrik, dan 50 unit bus listrik hingga 5 tahun ke depan. Untuk mencapai target net zero emission tahun 2045 tentu saja membutuhkan rencana yang jelas, strategi yang tepat. Dan ini semua kita lihat saat ini sudah dan sedang disiapkan oleh Provinsi Bali. Saat ini Insight with Desi Anwar langsung saja bertemu dengan Gubernur Bali, Pak Wayan Koster. Pak Wayan, apa kabar? Pak Baik. Sehat selalu? Sehat, Astungkara. Nah, Indonesia sendiri kita kan punya target untuk zero emisi nol ya pada tahun 2060. Tapi ternyata Bali itu jauh lebih ambisius targetnya, 2045. Nah, ini mungkin dan ternyata sekarang juga sudah ada rencana aksi daerahnya yang disiapkan semacam blueprint. Tapi mungkin Pak Koster, kenapa ketika dunia sendiri bahkan paling cepat itu net zero emission tahun 2050, Bali bersemangat
untuk justru memiliki target yang jauh lebih cepat 2045. Apa kira-kira latar belakangnya ini, Pak Gup? Gini Mbak, sejujurnya saja, sebelumnya saya tidak mengikuti perkembangan global, tidak mengikuti perkembangan nasional, baik dari sisi regulasi maupun juga fenomena globalnya. Saya belum mengikuti, tapi yang saya kembangkan ini adalah betul-betul original, berbasis kearifan lokal Bali. Ada satu bisama atau pitutur leluhur Bali itu bahwa hidup ini harus menyatu dengan alam. Hidup yang saling menghidupi, hidup yang saling menguripi, urip yang menguripi. Karena itu alam ini harus dijaga. Ada apa filosofinya namanya? Jadi, ini bukan bagian dari Trihita Karana itu bukan, atau bukan? namanya Satkerti. Saket. 6 sumber utama yang menjadi kehidupan manusia. Yaitu yang pertama adalah Atma Kerti, berarti penyucian dan pemuliaan jiwa atau Atman. Yang kedua adalah Segara Kerti, berarti penyucian dan pemuliaan pantai dan laut. Yang ketiga adalah Danu Kerti, penyucian dan pemuliaan sumber mata air. Yang keempat adalah Wana Kerti, berarti penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan. Yang kelima adalah Jana Kerti, berarti penyucian dan pemuliaan manusia. Dan yang keenam adalah Jagat Kerti, berarti penyucian dan pemuliaan alam semesta. Karena itulah di dalam visi saya membangun Bali, yaitu Nangun Satkerti Loko Bali, Bali pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang mempunyai makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera, bahagia, niskala, sekala. Ini spiritnya. Ini spiritnya. Jadi ada atau tidak ada masalah perubahan iklim nggak ada kaitannya. Ataupun undang-undang dari pemerintah, tidak ada kaitannya. Nggak ada kaitan. Bahkan saya tidak menyentuh itu. Bahkan saya sama sekali nggak tahu. Jadi ini muncul spiritnya dari kearifan lokal ini. Dari situlah saya mengembangkan kebijakan untuk menjaga alam, agar alam ini bersih. Pertama adalah energi bersih, ya salah satu. Tidak hanya energi bersih, sebenarnya adalah kami itu juga bagaimana menjaga laut, danau, mata air, sungai. Itu tidak boleh dicemari. Jadi pembersihan sampah saya lihat itu luar biasa ini. Makanya berlaku pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di Bali. Pengelolaan sampah berbasis sumber di Bali. Kemudian juga menjaga hutan. Kemudian juga adalah kami menerapkan sistem pertanian organik supaya tidak mencemari laut, danau, sungai, dan sumber mata air lainnya. Dan pangannya yang sehat dan berkualitas, tidak mencemari dengan zat kimia. Jadi sekarang sebali berlaku sistem pertanian organik dengan peraturan daerah. Dan ternyata satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kebijakan dengan peraturan daerah sistem pertanian organik. Luar biasa. Untuk alam yang bersih ini, selain yang kita hirup dari makanan, pangan, harus bersih dan sehat, kan juga apa yang kita hirup, udara. Yaitu udara. Udara ini harus kita buat dia bersih. Pertama, mengurangi sumber polusi udara yang dari kendaraan atau dari energi pembangkit listrik, atau kurangnya tanam-tanaman yang menghasilkan O2 kan gitu. Gas rumah kaca. Ya harus ini. Nah, itulah sebabnya saya mengeluarkan kebijakan mengenai energi bersih dari hulu sampai hilir, yaitu Peraturan Gubernur Bali nomor 45 dan Peraturan Gubernur Bali nomor 48 tentang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Jadi pembangkit listrik di Bali ini harus semuanya berbahan baku energi baru terbarukan atau minimum transisi dengan gas. Gitu. Begitu juga hilirnya itu harus dengan menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, supaya knalpotnya nggak mengeluarkan asap yang tebal. Itu kan membuat polusi. Itu sebenarnya filosofinya. Nah, kemudian kan terjadi pandemi. Nah, sekarang momentumnya 2023 ini mau saya genjot
Ya, kemarin sudah berjalan. Kalau pembangkit tenaga listrik saya tidak mengizinkan lagi menggunakan batu bara maupun minyak. Ya. Harus gas minimnya atau energi baru terbarukan. Nah, sekarang kendaraan motor listriknya ini berbasis baterai ini sudah mulai berkembang. Nah, kebijakan selanjutnya adalah untuk menjalankan ini, saya mengeluarkan kebijakan mengenai rencana aksi daerah berkaitan dengan penggunaan. Nah, ini kan baru di launch ya, kalau tidak salah tanggal 26 Januari, jadi baru-baru ini. Ini kan berarti semacam roadmap atau blueprint ya. Betul. Terhadap 2000. Tapi kenapa 2000, yakin sekali 2045 Pak Gub, sementara, dan bagaimana dari roadmapnya itu yang menjadi prioritas baik jangka pendeknya, jangka menengah, dan jangka panjang. Seperti apa bentuknya? Satu, saya melihat Bali ini kan pulau yang kecil. Masyarakatnya relatif homogen. Lebih gampang kita mengorganisir dan lebih gampang kita mengelola. Ada buktinya. Jadi sejumlah kebijakan itu langsung bisa diterapkan. Seperti misalnya pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Hotel di Bali ini tertib sekarang. Pasar Suara tertib sekarang. Nggak pakai tas kresek, nggak pakai pipet, nggak pakai styrofoam. Tertib sekali, 90% loh. Disiplinnya di Bali ini luar biasa. Saya belum main keras ini karena lagi pandemi kemarin. Sekarang saya mau main keras. Main keras maksudnya jadi ada sanksinya nanti. Main keras sekarang 2023 ini. Nah, termasuk wisatawannya juga kan harus ditertibkan kan. Nah, menurut saya tidak saja alam ini yang perlu bersih, tapi kehidupan manusia dan juga adalah untuk Bali secara spesifik adalah pariwisata. Jadi dengan alam yang bersih diberlakukan dengan energi bersih ini, itu citra pariwisata Bali itu naik. Saya mendapat respon dari berbagai negara, wisatawan ini itu betul-betul mendukung kebijakan energi bersih ini. Bahkan saya mendapat komunikasi dari sejumlah negara, mau diajak sebagai kepala daerah yang peduli pada kebijakan dengan energi bersih. Saya diajak itu. Waktu itu saya baru mengekspos. Saya bilang, ntar dulu, biar berjalan dulu ini ada hasil, baru kita berkumpul. Saya bilang itu. Kalau baru kebijakan kan belum kelihatan hasil. Tapi kan paling tidak kan sudah tahu kalau kita akan dibawa kemana kan. Nah, menurut saya ada beberapa skema yang menurut saya akan dilakukan untuk percepatan pencapaian pelaksanaan energi bersih ini, terutama kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota sebali itu pegawainya itu akan didorong menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Jadi harus motor, sebagai contoh kan? Ya, sepeda motor atau mobil gitu supaya mulai. Nah itu mulai segera, Pak? Mulai segera, ya. Dan skemanya udah dibuat. Oke, targetnya dan kira-kira berapa jumlah kendaraan bermotor yang kita? Pemerintah provinsi saja pegawainya itu puluhan ribu. Iya, belum kabupaten kota. Nah, sekarang ada skema yang saya kembangkan, Perusda yang akan membeli kendaraannya dengan mencari pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah. Kemudian Perusda yang menyewakan ke pegawai provinsi. Jadi termasuk gubernur, kepala dinas. Malah gubernur sudah dipesan untuk beli. Ya, untuk beli akan dibelikan. Apa motor atau mobil? Mobil ya, akan diberikan ini. Tapi saya pikir saya akan berikan Pak Pangdam dulu, Pak Kajati dulu, Pak Kapolda dulu. Saya cukup nyewa aja. Nah, itu. Nah, Pemprov menyicil kepada Perusda untuk bayarnya. Nah, itu. Kan ini skema bagus. Dengan kebijakan ini, Bali itu lebih dicintai lagi oleh wisatawan mancanegara. Karena dilihat Bali itu komit dengan energi bersih. Kelebihan daripada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini adalah sudah teruji ini. Pertama lebih efisien. Iya, jelas. Dari segi kalau 1 liter minyak jarak tempuh 30 kilo habis. Harganya kalau sekarang kan, apalagi kalau harga minyaknya sedang melambung itu Pertamax, Pertalite itu kan 9.000. Nah, kalau dengan
kendaraan listrik itu dia hanya setengahnya. Itu bahkan saya dapat cerita dari orang yang berlibur dari Jakarta ke Bali naik mobil listrik itu menghemat dia kalau dengan menggunakan mobil habis 1 juta, ini cuma 200.000. Jauh lebih efisien kan dari segi operasional. Perawatannya juga lebih murah gitu karena nggak lagi pakai oli kan gitu. Nah dari segitu saja operasional dan perawatan lebih murah, dan yang ketiga tidak berisik. Nah, yang keempat itu juga kan polisi kalau suara polusi suara dan kan. yang berikut tidak mengeluarkan asap. Ya, itu yang paling penting. Bagus banget ini. Nah, kalau ini kita yakinkan kepada masyarakat, pertama yang akan saya jangkau adalah daerah-daerah zona pariwisata. Nusa Dua, Ubud, Nusa Penida, Kute. Kemudian komunitas masyarakat, para pegawai, hotel, kemudian juga anak-anak muda, milenial, mahasiswa, para siswa. Ini akan saya dorong dengan satu skema. Dan selama ini feedbacknya bagus. Kan kita sudah lihat contohnya waktu G20 kan di kawasan Nusa Dua itu mobil semua harus di listrik Nusa Dua udah ini. Semangat untuk masyarakat Bali untuk. Oh sangat, sangat didukung. Sekarang tinggal menunjukkan masyarakat itu kan kalau melihat manfaatnya bagus dan lebih murah dia biayanya, dia mau. Memang untuk ini awal-awalnya mungkin harus ada investasi untuk belinya lebih mahal. Tapi belinya dari mana ini? Karena kan ya apakah harus beli motor atau mobil baru betul-betul listrik kita harus atau bisa akan ada skema transisi yaitu konversi. Dikonversikan. Nah, sekarang di Bali udah ada ini apa namanya itu bengkel yang mengkonversi. Ada anak muda itu yang bagus di sini itu membuat dari sepeda motor yang biasa, yang BBM. Jadi motor listrik. Nah itu contohnya dia itu sepeda motor lama itu dirubah jadi. Jadi tidak harus membeli yang baru ya. Di awal memang lebih mahal dia, tapi kalau dihitung sampai 5 tahun itu beli bensin jauh dengan hemat, ini jauh lebih hemat. Nah, di awal ini yang akan saya fasilitasi mungkin pinjaman di BPD itu kira-kira berapa untuk satu motor bisa diberikan subsidi atau insentif pinjaman supaya orang juga lebih semangat lah untuk menggunakan motor listrik ini atau sedang mengkonversi. Kami diskusikan kalau pajak kan jauh lebih murah sudah. Ya jauh lebih murah, jauh lebih ini. Walaupun ini nanti merupakan kehilangan sumber pendapatannya hilang dari jujur saja. Pemerintah provinsi kan sumber pendapatannya kan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Tidak apa-apa, tapi kita akan mendapat kompensasi dari tempat lain. Gitu. Penurunan karbon kan ini. Jadi agenda yang saya lakukan dengan aksi daerah ini itu akan mempercepat pencapaian kendaraan bermotor berbasis baterai. Jadi saya akan membuatkan pola supaya ini bisa direncanakan dan dikontrol dengan baik. Oke, ada target dari segi jumlah misalnya pada tahun sekian ada jumlah motor yang akan dikonversi atau jumlah motor listrik atau jumlah mobil dan jumlah transportasi itu sudah ada kira-kira target? Kalau untuk penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterainya, sepeda motornya sama mobilnya, kalau nggak salah sepeda motor itu 145.000. Kemudian mobil 5.700 ya unit 2026. Tapi saya mau pompa ini kan sekarang 2023. 2023 mau saya pompa sehingga pada akhir 2023 dan paling lambat 2024 itu udah masif. Gerakannya udah masif. Iya, itu kan pasti perlu ekosistem lah istilahnya. Jadi kalau bukan hanya kendaraannya, tapi kan harus ada tempat untuk mencolok listriknya, harus ada tempat untuk mengisi baterai, mengganti baterai. Jadi kan ini infrastrukturnya. Karena ini bagaimana rencana ke sana Pak? Kami sudah dengan PLN. Sudah dengan PLN. PLN sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Jadi ada berapa kira-kira poin-poin? Udah banyak titik. Sudah banyak ya. Ada di SPBU, ya diisi dengan SPKLU. Di sejumlah titik juga di kabupaten kota. Kemarin dalam rangka G20 saja udah sekian titik ditambah itu. Nah ini dengan adanya program aksi daerah ini dalam rangka ini kami akan bicara lagi dengan PLN supaya bisa dipenuhi kebutuhan yang ada.
Iya. Nggak ada masalah. Kalau dari segi anggaran ini kan Ya. pasti semua memerlukan anggaran Pak Koster dan Ya. juga dukungan. Kira-kira bagaimana gambarannya? Dari mana bisa didapatkan pembiayaannya untuk konversi ini dan juga untuk ini kan pasti ada transisinya lah. Ya, ya, ya. Apalagi kita lihat Bali ini penuh sekali dengan kendaraan. mobil, kendaraan Betul, bermotor, betul. kemacetan dan lain Ya, ya, sebagainya ya. supaya justru ini bisa dipercepat dengan segala macam infrastruktur yang dibangun sesegera mungkin. Kalau infrastruktur kaitannya dengan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, itu kan PLN penuh yang investasi. Ya, tidak ada dari APBD. Tidak ada dari Dari APBD. APBD tidak Yang ada. dari APBD apa saja? Dari APBD tidak ada. Nggak ada sama Nggak sekali. ada. Untuk pegawai, Ya. pegawai, Yang untuk ASN tadi yang ya, subsidi? Kita biayai cicilannya. Oh, cicilannya. Dari APBD sebagian gitu. Sebagian lagi dari pegawainya. Ya subsidi adalah sedikit gitu. Iya. Ya. Nah, ini untuk ini tahun 2040. Kalau untuk publik kan dia Iya. sendiri. Iya, untuk publik. Pajak udah sangat murah. Tapi kan insentif harus Iya. ada. Nah, ini bagaimana mengkomunikasikannya dan Iya. rencana aksi daerah ini kira-kira apa yang paling penting untuk dilaksanakan dan tantangannya Pak Koster? Walaupun memang Bali cukup Menurut kecil. saya yang utama sekali harus dilakukan secara lebih cepat dan masif, sistematis, edukasi. Edukasi masyarakat. Nah, kalau masyarakat sudah melihat manfaatnya antara menggunakan premium dengan listrik, dilihat dia ini lebih bermanfaat, lebih murah buat dia. Buat saya di Bali best practice-nya itu mudah dilakukan. Sebagai contoh dulu kan ketika di masa dulu kan orang masak dengan menggunakan kayu bakar. Ya. Kemudian setelah itu berubah menjadi penggunaan kompor yang menggunakan solar, minyak kan gitu. Setelah itu kan bertransformasi lebih maju menjadi kompor gas. Sekarang ada kompor listrik. Kompor listrik. Ternyata masyarakat di desa aja bisa sampai ke dapur-dapur begitu. Nah, ini kan menurut saya kalau kaitannya dengan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini kan sebenarnya masyarakat yang terdidik. Jadi lebih mudah mengedukasi menurut saya. Iya, apalagi kalau sudah ada contohnya dari Iya, pemerintahnya iya, sendiri. iya. Kalau menurut dari saya itu masyarakat kalau sudah melihat dia lebih bermanfaat akan sangat mudah. Iya. Dan saya akan mendorong juga pelaku usaha pariwisata agar giat juga ini karena dengan kebijakan ini Bali itu lebih dicintai lagi oleh wisatawan mancanegara. Karena dilihat Bali itu komit dengan energi bersih. Pariwisata Bali itu naik kelas. Iya. Ya, naik kelas. Itu yang saya suka. Bisa justru jadi pulau yang unik ya, Iya. pulau contoh Iya, iya. bagi seluruh dunia. Seperti Nusa Penida, Iya. itu Ubud. Dan mungkin bisa jadi contoh juga untuk provinsi-provinsi lain Yang lain. bagaimana kalau Bali itu sukses. Iya. Tapi tahun 2045 Pak Koster yakin, optimis atau ini angka ini biasa sebenarnya didapat dari mana? So, kalau menurut saya, bahkan ya waktu saya rapat dengan Pak Menko, itu tidak 2045, lebih maju dari Lebih itu, maju lebih lagi, maju dari 2035 itu. jangan Iya, kalau bisa. jadi 2035. Sebenarnya 2045 cukup konservatif ya. Konservatif ininya. itu buat saya, tapi dengan catatan nanti setelah saya gubernurnya sama. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa Kepemimpinan ini kepemimpinannya juga harus berkelanjutan juga lanjutannya dan itu. kebijakannya juga berkelanjutan. Berlanjutan, ya. Saya kira sesuatu yang sudah maju kalau tidak dilanjutkan itu akan membawa kemunduran dan itu publik akan tidak suka, Iya. akan protes dia. Tapi yang jelas ini merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan karena ini memang merupakan bukan saja agenda planet ini, tapi sebenarnya Bali itu dalam bermacam-macam hal itu sudah menjadi contoh Iya, ya kearifan lokal bagi ini. ya kearifan lokal. Bahkan kalau yang kita suplai makanannya bersih karena dia organik, terus udara yang kita hirup sehat, kan itu organ tubuh kita itu Iya. jadi sehat. Jadi indeks kesehatan itu akan makin baik dia. IPM-nya akan naik Iya, otomatis. dan ini usia hidup orang nambah. dan orang juga lebih happy kan, tidak ada happy. polusi udara, tidak ada Iya, polusi sakit suara. paru-paru berkurang. Iya. Iya, Tidak. sesak napas berkurang. Jadi usia nambah. Iya, dan wisatawan juga akan semakin Makin bagus, makin banyak berkualitas dia. jumlahnya. Iya. Baik. Ini baik banget. Iya, Pak. Dan karena itu saya terus terang dengan Pak Menteri SDM, Pak Dirut PLN,
saya mengukuhkan ini. Jadi supaya betul-betul Bali ini didukung dengan kebijakan dari kementerian juga. Ya, dan sampai saat ini dukungan ini didukung banyak ya. Didukung penuh. Ya. Ya, jadi cukup optimis bahkan bisa lebih cepat ya tahun 2035. Ya. Pak Koster, terima kasih banyak dan kita juga nanti kalau mobil listriknya kapan kira-kira mobil listriknya Pak Koster datang? Iya, kalau nanti kita sampaikan ya. Iya. Tapi kalau bisa semua tahun ini sudah mulai kan ya? Mulai. Harus mulai. Cuman ini ada kendala sedikit. Waktu G20 ini itu antrenya lama. Antrenya untuk mendapatkan barangnya, iya. Harus inden. Indennya lama. Gimana? Mungkin di situ saya akan butuh waktu. Kalau mobil, kalau sepeda motor relatif lebih cepat. Ya, kalau begitu kita mulai dulu dari konversi sepeda motor. Konversi sepeda motor. Iya, ini yang kita prioritaskan. Pak Koster, terima kasih banyak. Sekali lagi sukses dengan G20-nya, tapi juga sukses juga dengan program yang ramah lingkungan. Ya, untuk ramah lingkungan, rencana aksi daerah khusus mengenai kendaraan motor berbasis baterai ini sudah mulai jalan. Ya. Terima kasih Mbak, dan mohon dukungannya juga. Sangat bagus, harus dijadikan contoh. Ya, tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Transisi menuju EV itu juga harus dilakukan dengan transisi dari infrastruktur pendukungnya, termasuk dalam hal ini adalah bengkel. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Kali ini kita berbicara dengan Connie Nirarta Samadi, Direktur dari World Resource Institute. Ini merupakan sebuah lembaga kajian independen dan tentu saja sangat mendukung ya dalam program energi transisi khususnya serta iklim dan lain sebagainya. Nah, kita akan tanyakan apa kira-kira dukungan yang diperlukan oleh Provinsi Bali supaya target net zero emission pada tahun 2045 tercapai dan khususnya program untuk mengubah semua kendaraan bermotor di pulau ini menjadi listrik. Kira-kira demikian ya Pak Koni ya. Ambisi yang luar biasa kalau kita lihat dari Provinsi Bali itu sendiri. Dan saya rasa ini harus didukung oleh kita semua, apalagi WRI, sel itu sangat aktif dan saya perlu katakan di sini saya juga ikut mendukung karena saya sebagai salah seorang dari pembinanya. Jadi kita harus sambut dengan gembira tapi kerja keras ya gitu Pak. Tapi secara keseluruhan ya ini memang target sangat ambisius. Apalagi kita lihat sekarang jumlah kendaraan bermotor di Bali itu luar biasa. Banyaknya kemacetan dan ya kita alamilah. Pandangan secara objektif, kira-kira ini sesuatu yang memang cara yang baik itu berfokus kepada membuat kendaraan bermotor di sini listrik dan berbasis baterai. Ya, saya kira ini strategi yang sangat tepat gitu ya, karena kita membutuhkan atau kita bangsa kita itu suka apa yang disebut dengan demonstration effect-nya. Orang belajar dari kejadian, dari pengalaman baik dan seterusnya. Nah, merubah kendaraan dari normal ya, internal combustion engine menjadi EV, itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa transisi energi itu bukanlah sesuatu yang berat, rumit dan seterusnya. Bahkan atau mahal. Ya. Bahkan kita bisa memperoleh manfaat darinya gitu ya. Nah, Bali saat ini sudah mempunyai rencana aksi daerah. Ya. Jadi ini adalah sesuatu rencana aksi daerah untuk percepatan kendaraan bermotor berbasis baterai. Jadi rencana aksi daerah ini inisiatif dari Provinsi Bali itu sendiri. Sejak kapan Pak Koni? Kita memulai pembicaraan tentang ini 2019 ya. Dan mulai secara resmi mendorongnya menjadi suatu kegiatan olah pikir, diskusi dan seterusnya itu 2020. Dan baru 26 Januari kemarin diluncurkan. Rencana aksi daerah ini dibutuhkan, ya. Karena dengan itu kita jadi tahu koridornya di mana, siapa harus mengerjakan apa. Ya. Karena kita disampaikan oleh Ibu Desi, ini ambisius. Ya. Suatu ambisi membutuhkan roadmap. Dan roadmap ini yang kita peroleh dari rencana aksi daerah tersebut, gitu ya. Dan saya kira di dalam roadmap tadi itu masing-masing stakeholders itu sudah ada jelas apa yang harus dilakukan, sumbangannya seperti apa dan kapan.
Tapi sekali lagi rencana aksi daerah ini juga sangat tergantung kepada eksternalitas yang ada, gitu ya. Supply baterai misalnya, supply microchip dan seterusnya, gitu ya. Jadi bukan lagi soal demand sebenarnya, gitu ya. Tapi isu juga ada di sisi supply-nya. Barangkali saya berhenti di situ dulu. Ya, nah ini kita kan berhasil di Bali, kita ada perhelatan internasional G20, dan saya juga ikut meliput di sini, dan khusus di kawasan di mana G20 itu diadakan kan mobil-mobil dan kendaraan itu semua berbasis listrik. Just ingin mengetahui kira-kira pemahaman ataupun dukungan dari masyarakat Bali itu sendiri terhadap EV ini. Ini kan berarti mengubah pola yang selama ini mereka miliki, tapi juga kan banyak sekali implikasi yang dan mereka itu sangat terdampak ya dalam perubahan ini. Dua hal ya yang terkait dengan G20. Yang pertama terkait dengan kebutuhan untuk piloting di suatu wilayah tertentu. Tapi ini saya set aside dulu ya. Saya masuk ke yang berikutnya, adalah persepsi dari masyarakat Bali itu sendiri. Jadi kami sebagai lembaga riset juga tidak ingin mendasarkan pada intuisi saja, atau apa yang terjadi di luaran sana, gitu ya. Karena apa yang terjadi di luar belum tentu sama dengan di kita. Ya. Jadi kita mengadakan survei kepada masyarakat. Ada 2 desa adat yang kami turun ke lapangan untuk mengetahui sebenarnya persepsi itu seperti apa. Di Peliatan, di desa Peliatan, yang basis turisme Ubud, dan di Kerobokan, ya, basis turisme di Seminyak dan seterusnya. Ini 2 karakter turisme yang berbeda. Gitu. Nah, 77% masyarakat mengatakan mengetahui dan siap menerima adanya adopsi EV ini, gitu ya. Jadi cukup tinggi ya 77%. 77% itu tinggi. Yang menarik adalah 76% kemudian mengatakan alasan, gitu ya, mengapa mereka bersedia bertransisi adalah karena bisa mengurangi polusi udara. Ya, dan bisa mengurangi polusi suara. Iya, memang nih. Betul. Apalagi di daerah wisata kan yang dicari tentu saja kenyamanan, dan kalau polusinya berkurang kan jadi udaranya lebih segar. Ya. Betul. Nah, kemudian artinya sudah ada modal yang cukup besar, gitu ya, untuk adopsi di Bali. Yang berikutnya tadi yang G20 tadi, yang terjadi adalah kita jadi punya pilot area untuk testing, gitu ya. Kalau prototyping dari pengembangan wilayah yang terkait dengan EV. Kalau semua harus EV, ya, kita menamakannya low emission zone, gitu ya. Itu kira-kira beratnya di mana? Ya? Apa yang harus disediakan? Ya? Ini kita belajar mengembangkan ekosistem EV melalui zoning tadi. Ya. G20 membantu kita memberikan feedback. Ya, kalau kita mau menerapkan low emission zone di Bali, what needs to be done? Apa yang harus disediakan? Apa feedbacknya kira-kira? Yang pertama adalah infrastruktur. Infrastruktur itu harus ada. Ya. Kalau kita mau charging di mana? Ya. Kalau di wilayah pariwisata saya kira mudah, hotel pasti bersedia dan seterusnya. Tapi kalau kita kemudian terapkan itu ke misalnya wilayah Sanur, gitu ya, yang jauh lebih heterogen situasinya, maka belajar dari low emission zone di G20 tadi, kita jadi tahu, gitu ya. Satu ya, infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah behavior dari penggunanya, gitu ya. Salah satunya adalah karena dia tidak punya suara, gitu ya. Orang jadi berbeda kan. Kalau kita mengendarai kendaraan biasa, kita mendengar suara untuk navigating kan, gitu ya. Oh, ada sesuatu, ada ini. Tapi kalau quietness itu membutuhkan awareness baru, gitu ya. Yang berikutnya adalah bengkel. Ya. Jadi transisi menuju EV itu juga harus dilakukan dengan transisi dari infrastruktur pendukungnya, termasuk dalam hal ini adalah bengkel, gitu ya. Jadi ini ekosistem yang disebut ya. Kita tidak bisa memiliki kendaraan begitu saja tapi tanpa dukungan dari infrastrukturnya. Sekarang saja kan kalau kita lihat kan misalnya harus ada bengkel di mana-mana, belum lagi misalnya maintenance-nya itu penting sekali. Baterai juga akan jadi isu. Nah, sekarang baterai menjadi, kalau dulu kan mengisi bensin lah, sekarang harus mengisi baterai. Nah, kalau WRI sendiri ini kan harus ada dukungan ya, tentu saja Provinsi Bali tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan baik dari segi teknisnya, dari segi mungkin ilmunya, dan dari segi finansialnya. Bagaimana khusus dari WRI sendiri, apa bentuk dukungannya, dan kira-kira
kita masih ada 20 tahun ke depan ya. Dibagi-baginya seperti apa gitu dan bentuk dukungan yang bisa membuat roadmap ini berhasil. Baik, jadi yang pertama tentu tadi sudah sampaikan kita membantu menyusun rencana aksi daerahnya gitu ya. Di mana di dalamnya ada topik-topik atau fokus-fokus yang harus kita penuhi gitu ya. Low emission zone atau piloting area adalah salah satu yang harus kita punyai ya. Kemudian yang kedua adalah kanalisasi dana istilahnya gitu ya. Jadi banyak pihak ini yang mau membantu gitu ya. Tapi masing-masing pihak ini punya terms financing yang beda-beda. Ada yang sangat komersial, ada bunganya dan seterusnya. Ada yang bersifat grant gitu ya, yang diberikan tidak harus kembali, tidak perlu berbunga dan seterusnya. Mixing ini itu juga menjadi satu kajian tertentu. Ya. Jadi blended finance untuk energy transition dalam hal ini untuk EV itu sesuatu yang harus dipikirkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur itu sendiri, desainnya ya, dan seterusnya. Kita tahu bahwa di setiap rumah ya pasti kita bisa nyolok listrik gitu ya. Tapi tidak sesederhana itu, gitu ya. Kalau di rumah-rumah adalah pengaturan tertentu. Sekarang gimana kalau untuk wilayah publik gitu ya? Kalau misalnya orang orang di sini suka minum kopi lah dan seterusnya. Gimana cara kita kemudian bekerja sama dengan pemilik usaha untuk bisa menghasilkan atau menyiapkan infrastruktur semacam itu? Jadi 3. Yang keempat adalah kampanye. Ya, kampanye ini harus kita lakukan sehingga di samping membangun demand juga supply-nya ada. Ya. Karena demand yang sekarang sangat tinggi ini sebetulnya isu sekarang adalah supply yang masih ya, microchip, battery dan seterusnya globally ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Artinya kalau kita kencang promosi untuk membangun demand ya, tanpa membantu supply, tanpa ada supply-nya. Betul. Ya. Jadi itu adalah yang kami bantu kerjakan years to come. Gitu. Tapi sebetulnya yang kita ingin dorong lebih ke konversinya. Karena agar jumlah kendaraan tadi tidak bertambah. Nah, itu karena dia. jumlah kendaraan bertambah ya macetnya tetap bertambah. Oke, taruhlah 5 tahun pertama. 5 tahun pertama, betul. Apa kira-kira yang paling penting untuk di setup? Karena kalau tidak salah ini kan pada tahun 2045 kalau net zero ini kan berarti semua bisa dikatakan semua kendaraan bermotor itu sudah harus berbasis listrik. Nah 20 tahunnya kan tidak sementara lama. Sekarang ini jumlah dari kendaraan bermotor itu nggak sampai 20%, ya mungkin 15% ya. Nah itu. Sekarang di Bali itu ada sekitar 4,5 juta kendaraan bermotor, gitu ya. Yang sekitar 80%-nya adalah sepeda motor. 80% sekitar 80%. Jadi fokus utama ini harus berbasis sepeda motor dulu. Jadi 5 tahun ke depan yang kita inginkan, kita ingin dorong segera adalah membantu agar konversi dari internal combustion engine, jadi motor biasa, menjadi EV. Ya. Ini adalah salah satu yang kita ingin dorong di 5 tahun ke depan. Ya. Di samping tadi. Jadi motor yang existing, ini juga bisa menjawab kesulitan mengenai supply itu sendiri ya. Itu bisa? Bisa, sangat bisa. Dan pemerintah pusat pun juga sudah memiliki mekanisme untuk mendukung itu. Gitu ya. Jadi ada bengkel konversi yang harus memiliki sertifikat, ya, karena sertifikasi ini akan menjamin bahwa bengkel tadi itu melakukan proses konversi yang secara aman. Ya. Nah, kampanye untuk itu juga harus dilakukan. Ya. Pemerintah kemudian datang dengan gagasan subsidi. Ya. Ini baik, gitu ya, subsidi baik untuk konversi maupun subsidi untuk kendaraan baru sama sekali. Ini baik. Ini penting, ini penting dan ini baik, tapi harus dilaksanakan secara sistematis dan bertanggung jawab, gitu ya. Karena kalau kita izinkan misalnya subsidi tadi digunakan untuk membeli unit kendaraan bermotor yang listrik, tapi tidak memenuhi standar-standar tertentu, walaupun murah, ya, maka subsidi tadi itu menjadi bumerang buat kita. Gitu ya. Di Bali misalnya gitu ya, ada kendaraan listrik baru yang harganya bisa setengah dari kendaraan normal. Tapi ternyata tidak memenuhi standar-standar. Jadi standar ini penting. Jadi harus dites memang betul-betul tidak mengeluarkan emisi. Betul.
Dan teknologinya juga teknologi yang harus semakin maju, semakin ke depan semakin baik kan gitu. Kendaraan yang semacam itu justru menggunakan teknologi yang kemarin gitu ya. Jadi jenis baterai yang digunakan adalah jenis baterai yang daur ulangnya tidak dimungkinkan ya. Pengelolaannya menjadi limbah bahkan gitu ya. Ke depan standar yang didorong adalah baterai yang bisa limbahnya itu tidak kurang berbahaya atau bahkan bisa di-recycle gitu ya. Jadi kalau subsidinya salah diarahkan untuk membeli unit justru yang kayak bisa gitu. jadi bumerang. Tapi kalau ke depan ini kan baterai juga di seluruh dunia kan ini kan masih hal yang langka. Kita masih bicara mengenai yang namanya storage system itu tuh sulit sekali dan masih mahal ya. Ini bagaimana? Kira-kira kapan kita betul-betul bisa? Ya, jadi pemerintah melihat ini juga sebagai peluang ekonomi ya, merubah menjadi kendaraan listrik ini. Indonesia sudah membentuk IBC namanya, Indonesia Battery Corporation ya, yang berkeinginan untuk bisa menjadi penyuplai baterai sekaligus generating revenue untuk negara ini gitu ya. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan TKDN, jadi kandungan local component gitu ya. Local content yang harus ya. Ya, yang kalau dipenuhi baru layak dapat subsidi. Jadi ada kaitannya di situ gitu ya. Kapan? Saya kira ini adalah pertanyaan yang mungkin saya tidak akan bisa jawab ya, karena ini menyangkut strategi industri nasional tapi yang jauh lebih besar. Kalau bisa ya sebelum 2045, kalau memang targetnya 2045 seharusnya kita sudah memiliki minimal ya supply baterai yang secara kontinu dan tidak tergantung dan tidak tergantung dengan ya karena nanti harganya. Nah ini kan dari segi kalau kita lihat selama ini kan pemerintah kan juga mendapatkan masukan dari pajak, dari BBM, dari dan lain sebagainya lah istilahnya. Dampak atau implikasi terhadap ekonomi Bali nanti ke depan kalau kita menurut ini bagus buat udara tentu saja buat kesehatan tapi kan pasti ada ininya lah give and take-nya dari sisi penerimaan yang selama ini dimiliki. Jadi kemarin pada waktu Pak Gubernur meluncurkan rencana daerah gitu ya. Ada pertanyaan yang kurang lebih sama gitu ya. Jawabannya Gubernur yang menurut saya adalah jawaban yang sangat sangat tepat gitu ya. Gimana kalau kita kemudian Bali kehilangan revenue dari pajak gitu ya, dari pajak kendaraan bermotor gitu ya. Loh nggak ada masalah ya. Karena sebetulnya kita peroleh itu jauh lebih besar dari itu ya. Level of health yang lebih baik ya karena udara bersih dan seterusnya itu adalah sesuatu yang jauh lebih penting daripada pendapatan dari pajak macam itu tidak terhitung lah sebenarnya. Dan productivity yang ditimbulkan dari kesehatan tadi itu bisa membangun kegiatan ekonomi yang lain gitu, yang lebih produktif gitu ya. Memang pertanyaan ini harus dijawab secara angka gitu ya. Harus ada kajian lah kemudian yang menunjukkan. Tapi kita harapkan juga nanti jumlah wisatawan juga semakin meningkat karena Bali menjadi suatu prototipe ya ini pulau net Jadi zero tourism yang emission. sekarang juga membutuhkan atau juga cenderung untuk bergerak kepada sustainable tourism gitu ya. Mereka sudah mulai memilih lah gitu ya. Oke, saya milih tinggal di hotel yang dengan sengaja gitu ya mereduksi emisinya. Ya. Mereka melakukan perjalanan dengan meng-offset carbon footprint-nya dan seterusnya. Tren ke depan akan ke sana ya. Jadi kalau Bali sudah mulai sekarang, maka Bali ini akan bisa dengan cepat memanfaatkan keuntungan dari sustainable tourism. Dan menurut saya Bali juga sangat tepat karena semua orang kenal lah Bali ya. Semua orang kenal Bali. Mungkin lebih kenal daripada Indonesia. Antara ini Koni ya, dari prioritas tentu saja kan harus ada step-stepnya. Harus dimulai dari inilah role modelnya. Pemerintah Bali harus memulainya dengan mengubah ini seluruh kendaraan bermotor. Ini termasuk dari rencananya ke depan. Jadi karena harus ada seeing is believing itu kan. Betul, demonstration effect tadi. Tapi sebetulnya yang kita ingin dorong lebih ke konversinya. Ya. Karena agar jumlah kendaraan tadi tidak bertambah. Nah, itu karena dia. jumlah kendaraan bertambah ya macetnya tetap sama. Ada dua hal. Ya. Satu, konversi. Yang kedua adalah kita tetap mengkampanyekan penggunaan kendaraan umum ya. Hanya kendaraan umumnya harus dielektrifikasi. Ya. Kalau tanpa dua ini didorong,
Jadi berarti kan ya itu ekosistemnya, jumlah bengkelnya untuk melakukan konversi Exactly, juga harus betul. lebih banyak. Masyarakat juga harus terpanggil untuk menggunakan kendaraan umum, dan mau tidak mau kendaraan umumnya juga Betul. sudah harus berbasis listrik. ASN-nya juga harus sebagai contoh, jangan nanti loh Betul. pemerintahnya. Betul. Tapi secara keseluruhan Pak Koni optimis atau tidak tahun 2040? Karena Saya seluruh optimis. dunia mereka mengatakan 2050 paling cepat, kita sendiri secara negara 2060 ya targetnya. Betul, Bisa betul. kira-kira Bali. Saya optimis dan saya kira Bali bisa gitu Ya. ya. Dia manageable size ya. Dia an island gitu ya. Yang kuncinya adalah it has to have a good leadership gitu ya. Dan sekarang kita punya leadership yang bisa mendorong itu ke depan gitu ya. Saya berharap leadership berikutnya juga akan mewarisi itu ya. Oleh karena itu kenapa WRI keen gitu ya, sangat bersemangat untuk ada di sini itu adalah untuk memastikan 2045 ini tercapai. Karena kalau itu berjalan, daerah lain akan menggunakan ini sebagai Iya. benchmark gitu ya. Iya. Dan hopefully Indonesia menjadi jauh lebih cepat mencapai net zero ini. Iya, dan kita senang sekali WRI merupakan bagian kasih. dari perjalanan ini, karena kalau Ya. sukses ini bisa menjadi suatu model bukan saja untuk Indonesia, Ya. tapi bisa menjadi Ya. model untuk seluruh dunia. Ini Ya. Bali, we can do it. Ya. Net zero emission tahun 2045. Yes, we can, Pak Koni. Terima Yes, kasih we can. banyak atas insight-nya. Ya, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar masih akan kembali. Dengan mengkonversi, kita bisa meminimalisir potensi penambahan jumlah kendaraan yang baru. Kita menggunakan kendaraan bensin yang ada, kita konversikan ke listrik. Salah satu cara untuk mempercepat pengadaan sepeda motor listrik adalah dengan mengkonversi ya sepeda motor konvensional menjadi motor listrik. Nah, Insight with Desi Anwar, kita lanjutkan perbincangan kita kali ini bersama Putu Yindi. Putu Yindi adalah pemilik bengkel konversi ya. Yindi, apa kabar? Baik, baik sekali Bu Desi. Iya, ini terus terang ini pertama kali saya mendengar kata konversi motor konvensional khususnya menjadi motor listrik. Biasanya setahu saya kan orang beli motor ya sudah merupakan motor listrik. Tapi bisa ceritakan sedikit apa sih yang proses untuk mengkonversi motor konvensional yang biasanya memiliki bahan bakar BBM biasa untuk menjadi motor listrik, dan apakah susah atau gampang, siapa saja bisa melakukan atau bagaimana? Baik, jadi konversi ini adalah salah satu program pemerintah untuk masyarakat bisa mendapatkan kendaraan listrik. Jadi konversi ini syaratnya surat-surat harus hidup, Oke. STNK, pajak, semua harus clear. Nah, sehingga proses konversi ini bisa dilakukan. Jadi konversi ini sebenarnya memodifikasi mesin bensin menjadi mesin berbasis baterai. Iya, dan ini hanya bisa dilakukan di tempat-tempat di bengkel tertentu atau siapa saja bisa melakukannya atau bagaimana ini? Betul, jadi ada bengkel-bengkel yang disebut bengkel konversi yang tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan. Nah, bengkel-bengkel ini bisa mengkonversi dan mengajukan pengujian di BPLJSKB untuk uji tipe. Nah, ketika lulus uji tipe, keluarlah SUT dan SRUT. SUT dan SRUT itu yang digunakan untuk melanjutkan pengurusan STNK dan plat nomor yang baru. Oke, jadi sebenarnya kalau konversi itu motor, contohnya motor ini ya, ini awalnya di motor berbasis konvensional ya, bensin, tapi sekarang sudah dikonversi menjadi motor listrik, dan ini semua dilakukan dengan persyaratan yang ada ya, sudah ada regulasinya, dan nanti STNK-nya juga mendapatkan plat biru ya. Betul, Bu. Nah, coba mungkin Yindi bisa jelaskan sendiri proses untuk mengkonversi dari BBM ke listrik, bagaimana caranya dan bagaimana pemasangannya, dan Baik. apa persisnya yang dilakukan? Baik, secara singkat, motor BBM itu pertama-tama kita cek dulu secara fisik, dan itu harus dicek juga di untuk mengurus SNK itu Ya, di Regiden, oke. Bu. Nah, Pokoknya ketika harus resmi lah. harus resmi gitu. Jadi secara fisik, secara surat-surat siap. Mesin itu kita turunkan. Space yang ada kita masukkan dinamo, baterai, dan controller. Oke, Gitu. jadi semudah itu ya, tinggal mesin diturunkan,
Dan mesinnya itu sendiri ada nomornya sendiri. Betul. Nanti itu diregister juga. Itu yang akan menjadi nomor mesin yang baru di STNK yang baru nanti. Jadi sebenarnya hanya mengganti mesin yang berbasis bensin ke listrik. Betul. Mudah ada. Mudah dalam tanda kutip, Bu. Ya. Karena mudah ini menyangkut safety ya. Jadi baik secara komponen dari baterai itu kita harus memilih baterai yang memiliki test report. Jadi baterai itu akan diuji sendiri. Ketika dia lulus, dia akan dapat test report, itu bisa digunakan untuk ini. Oke, jadi bukan sembarangan baterai. Tidak Jadi ini sembarangan semua baterai. harus dilakukan dengan ada persyaratannya. Tidak bisa siapa saja misalnya, wah saya mau memiliki motor listrik, saya taruh saja baterai. Jadi semua ini sudah harus diregister dan pro dan kontra ya dari memiliki motor konvensional dengan listrik. Ya tentu saja pasti tidak ada emisinya dan lain sebagainya. Tapi dari segi harga misalnya, ataupun kecepatan, ataupun powernya, ini bagaimana menurut Yindi? Karena ini motor Yindi ya kalau. Iya, ini motor saya sendiri. Ini saya gunakan untuk apa? Sebagai contoh ya Bu ya, sebagai mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Jadi pro dan kontranya adalah kita ngomongin kontra dulu nih ya. Iya. Tantangan-tantangan yang memang kita harus hadapi itu adalah satu secara harga. Karena konversi ini adalah per unit single, jadi based on request, secara harga relatif tinggi Bu. Harga untuk konversinya? Harga untuk konversi sampai plat biru. Itu kira-kira berapa khusus untuk misalnya motor Yindi ini? Ini kan motornya, saya lihat motornya lumayan bagus ya. Baik. Jadi kalau untuk motor istilahnya motor laki ya, motor laki seperti ini atau Honda GL Pro atau Tiger, nah seperti itu kisarannya sekitar 40 juta Bu. Jadi kalau yang sekelas motor gini, umumnya motor listrik itu di atas 100. Oke. Tapi kalau yang sekelas bebek Iya. dan Matic, Oke, berapa perbandingannya? nah itu sekitar 16 sampai 17 juta aja. 16 sampai 17 juta. Dan kalau tidak salah, kalau khusus untuk ASN ada program ini ya, subsidi dapetin. Iya. Saat ini sedang digodok. Sepengetahuan kami itu sedang digodok oleh pihak SDM, pihak Kemenhub dan Menteri Keuangan supaya subsidi ini bisa diserap tentunya berdasarkan TKDN dan poin-poin lain. Ya, harus ini komponen dalam negerinya itu harus ada lah. Betul Bu. Nah, ini kan bagian dari ini program ya pemerintah untuk mempercepat ya pengadaan kendaraan bermotor listrik, karena kan Bali punya ambisi menjadi net zero emission tahun 2045. Minatnya selama ini bagaimana Yindi, sudah berapa motor yang berhasil dikonversi Oke, baik. di bengkelnya Yindi? Ya. Di bengkel kami udah ada beberapa motor yang kami konversi. Memang minat dari masyarakat sejujurnya butuh bantuan pemerintah untuk mensukseskan program ini gitu ya. Jadi minat dari masyarakat saat ini lebih dari lingkungan teman-teman saya saja yang memang mengetahui kendaraan listrik gitu. Nah, harapannya program-program ini bisa disupport oleh pemerintah melalui kendaraan-kendaraan dinasnya sehingga bisa dilihat di masyarakat luas. Oke. Nah, ini bengkel seperti ini ada berapa sekarang di Bali? Di bengkel seperti kami Bengkel atau bengkel konversi konversi ya? ada 2 di Bali. Baru 2 ya. Ya, Kalau tidak salah rencananya tahun 2026 Bali harus memiliki minimal 67 nah katanya gitu. Siap. Ya. Tapi ini kenapa Yindi sendiri tertarik gitu? Ini karena kita lihat kan memang G20 harus ada transisi energi dan lain sebagainya, dan Yindi juga sempat ikut pameran. Tapi kenapa tertarik atau tergerak untuk bangun bengkel konversi? Siap. Ini untuk menjawab pro yang tadi ya, pro dan kontra. Jadi pronya untuk konversi adalah satu yang terlintas di pikiran saya saat itu, drive dari diri saya sendiri adalah lingkungan, dekarbonisasi. Jadi Bali ini, saya sendiri dari Bali, saya ingin Bali itu udaranya lebih bersih, kualitas hidupnya meningkat. Terus yang kedua, karena saya tinggal di Bali, saya tahu Bali mulai macet Bu. Oh iya, sangat macet ya. Dan kendaraan listrik, era kendaraan listrik ini kita suka nggak suka akan datang. Jadi dengan mengkonversi, kita bisa meminimalisir potensi penambahan jumlah kendaraan yang baru. Kita menggunakan kendaraan bensin yang ada, kita konversikan ke listrik. Iya. Terus yang ketiga itu, dengan mengkonversi kita bisa merangkul bengkel-bengkel UMKM untuk ikut mempersiapkan diri menghadapi era kendaraan listrik. Iya. Gitu. Jadi harapannya
bisnis bengkel selama ini, spare parts yang selama ini berjalan bisa berkelanjutan. Oke, jadi bukan sembarangan konversi, tapi semua harus dengan spare part ataupun baterai yang tersertifikat dan juga semua harus layak jalan lah, betul, Bu. istilahnya. Tapi dari segi kecepatan, apa rasa bedanya ketika bensin dan yang penting lagi kalau motor kan enaknya brum-brumnya itu. Nah ini masih ada nggak? Oke, pertama kecepatan Bu ya. Jadi apalagi di jalan ini, jalan yang mulus. Jalan mulus buat nyalip gitu kan. Nah, buat nyalip di tikungan, nah gitu. Nah, kalau motor listrik akselerasinya lebih cepat Bu. Karena tidak ada proses pembakaran. Dia langsung disuplai oleh baterai, motor langsung bergerak. Jadi tidak ada waktu lagi untuk pembakaran sehingga akselerasinya lebih tinggi. Tapi suaranya bagaimana? Nah, suara terus terang memang kendaraan listrik ini mengurangi polusi suara satu. Tapi yang kedua ada teman-teman, waduh kurang suara, kurang asik nih gitu kan. Kenikmatannya itu. Tapi karena listrik kita tetap bisa mengintegrasikan komponen-komponen seperti sound system. Oke, wah ini bisa customize lagi. Bisa di-customize lagi. Punya target nggak untuk tahun 2023 ini kira-kira idealnya, mimpinya untuk mengkonversikan berapa motor? Sebenarnya sih mimpi saya Bu, itu kalau bisa konversi saat ini ya, konversi 1 sampai 2 per hari itu udah luar biasa sekali buat tahun ini. Tapi dari Kementerian SDM, bengkel-bengkel tersertifikasi diberikan target Bu. Berapa? Contohnya saya 1.000 buat tahun ini. Wow, 1.000. Wah, harus kerja keras ini. Jadi harus ada sosialisasi supaya teman-teman dan mengkonversi ya motornya. Dan skill untuk melakukannya ini cukup sulit atau siapa saja bisa, pemilik bengkel manapun sebenarnya bisa belajar melakukan konversi? Jadi skill ini memang dibutuhkan untuk mengeksplor, untuk menentukan standar dan SOP konversi. Tapi ketika bengkel-bengkel konversi ini menentukan standar dan SOP-nya, saya rasa semua bengkel umum, khususnya bengkel-bengkel UMKM, bisa mengikuti dan mengerjakan konversi juga. Kami juga melakukan pelatihan, Bu. Oh, pelatihan. Pelatihan untuk bengkel-bengkel umum UMKM, jadi at least walaupun mereka tidak mengkonversi, mereka bisa paham bagaimana sih menservis kendaraan listrik, bagaimana sih menghandle kendaraan-kendaraan listrik yang saat ini sudah ada. Iya, dan saat ini bengkel seperti yang dipunya baru ada 2, tapi mau tidak mau kalau ke depan harus lebih banyak lagi, jadi berarti harus banyak pelatihan dan juga sosialisasi betapa pentingnya melakukan konversi ya. Betul. Sehingga kita tidak haruslah mengadakan motor listrik dulu karena biasanya katanya untuk supply-nya lagi susah. Gitu ya. Yuni, terima kasih banyak dan Terima sukses kasih juga banyak, ya Bu Desi. bengkel Terima konversinya. kasih. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari Bali, dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di CNN Indonesia di YouTube Insight with Desi Anwar. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya, sampai jumpa, stay safe, bye bye.